Assalamualaikum kawan. Nih kita bahas masalah Shopee Food ya. Kemarin udah gua bahas masalah daftarnya, kan baik tuh. Yang nanya gimana daftarnya atau linknya mana, tuh udah gua bahas juga. Terus kalau misalkan link kalian cari aja di aplikasi Shopee Food. Nah, itu udah gua pokoknya di videonya nanti, pokoknya udah gua bikin videonya gimana cara daftarnya dan triknya udah gua kasih tahu gimana. Kan banyak nih udah daftar lama banget gak dipanggil gak pernah dapat panggilan, hampir mungkin udah ada yang setahun, ada yang setengah tahun gak dapat panggilan. Nah, sedangkan yang baru daftar itu udah ada yang ngepanggil gitu, udah ada yang kepanggil. Sedangkan lu yang udah lama banget gitu, hampir setahunan belum dipanggil. Kendalanya apa, ininya apa? Biasa gini kendalanya itu lu daftar nggak cari informasi dulu lokasi mana yang sedang buka, tiba-tiba kalian daftar aja. Kita daftar aja di situ, padahal di daerah itu lagi tutup gitu ya, sampai kapanpun nggak boleh buka. Contoh gini, kita di Jakarta Pusat misalkan ya, ini misalkan aja kita di Jakarta Pusat, kita daftar di situ, di Shopee Food. Lah ternyata Jakarta Pusat gak buka pendaftaran. Nah, ada teman kita, kita udah setengah tahun gak ada panggilan. Ada teman kita yang baru daftar misalkan baru sekitar 1 bulan atau 2 bulan, nah udah dapat panggilan. Kok bisa kejadian gitu? Nah, mungkin teman kalian yang daftar itu ya di daftar di daerah yang lagi buka pendaftaran, sedangkan kita daftar yang di daerah yang lagi gak buka pendaftaran. Triknya, pokoknya trik dan caranya udah saya bikin video ya di video sebelumnya. Nah, ini cuma ngasih tahu atribut apa yang dapat, atribut apa aja, terus bayarnya berapa, karena bayar beda-beda. Atribut itu kita bakal satu paket atribut, yaitu jaket, kemudian helm, tas yang buat makanan itu, bisa buat paket yang kecil-kecil juga, cuma gak pernah gua pakai juga sih itu, dan kebanyakan di Shopee pun juga gak pernah, jarang lah 1-2 ya, dari 100% 20% yang pakai jas, yang pakai tas itu. Kemudian ada jaket, helm, tas, sama masker. Nah, dapat masker tuh sebetulnya. Nah, terus kendala di sini sama orang yang kemarin gue daftarin, ini jaketnya gue pinjem nih. Karena ya mau bikin video ya, masa gue pakai jaket yang kucel kan biar agak kerenan dikit. Ini kalau jaket gue mungkin udah kusem gini, dalam warnanya aja udah agak jelas, beda ya. Tapi gue mau awet sih kalau mah pakaian, nggak yang barengan sama gua aja udah pada kagak tahu warnanya kan. Cuma kalau gue ya agak mendingan menurut gua. Ini gua pinjem. Nah, caranya itu daftarnya di video gua yang sebelumnya gua bikin ya. Daftarnya lihat di video gua yang sebelumnya udah gua upload caranya. Karena gue juga ini daftarin dia juga udah lama dan sama kasusnya nggak dipanggil. Dan kemarin gue coba pakai trik yang gue pakai dan nggak ada selang waktu lama, 3 hari udah dapat panggilan. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah harga ya. Harga buat ambil atribut itu, harga buat ambil atribut itu beda-beda ya guys, jadi jangan kaget. Nih dia aja pas datang ke sana lihat temennya ada yang bayar 600.000, dia kaget langsung nelfon gua pas, karena dia bawa duit pas banget sekitar 480. Nah, dia gua kasih info malamnya tuh, udah lu berangkat besok bawa duit 450. Nah, dia lebihin kali bawa 480. Nah, karena semalam itu udah gua cek, emang dia bayarnya 450. Lah terus kok beda-beda gitu ya, masalah beda-beda.
harga itu karena memang nggak untuk, kalau bilang nggak sesuai memang nggak sesuai, karena ada yang 450, yang aslinya itu gope dapat diskon 50.000, jadinya 450. Bisa pakai Shopee Later kalau misalkan lu udah verifikasi Shopee Later, konfirmasi ya. Kemudian juga ada yang gope, terus ada yang 600. Nah yang 600 ini dapat tas, dapat helm, dapat jaket, sama dapat masker juga, cuma di apa namanya, salah satu atribut itu ada yang dapat 2 piece. Nah si driver ini boleh milih apa yang mau dua. Yang mau dua itu apa? Kalau misalkan kita milih yang 2 itu jaket, ya udah berarti dapat helm 1, jaketnya 2, terus helmnya 1. Kalau nah jangan dipasrahin ya, kalau misalkan banyak kan ya yang nyari-nyari jaket itu. Jadi kalian kalau misalkan di WA-nya itu ketika lu klik link ya, di situ bakal diarahin harganya, misalkan yang ditujuin 600.000, lu kalau misalkan begitu pilih aja jaket yang 2, yang 2 piece itu jaket aja. Karena kalau misalkan helm, buat apa kita gak bonceng, gak main pantat, gak main orang, kita mainnya food sama express ya. Tapi sekarang ada juga, kemarin gue dapat orderan Shopee Alpha, jadi ke Alpha loh. Nah jadi helm buat apa gitu ya, lu gak ganti setahun gak ganti juga kalau bukan helmnya masih bener ini awet. Nah kecuali baju lu bisa buat minta ganti. Kalau misalkan kalau misalkan jaketnya kan dicuci ya, kotor dicuci, jadi lu bisa pakai jaket satunya. Jangan sampai apa namanya, helm yang ambil 2, atau tas juga buat apa. Jadi mending jaket. Dan jaket ada 2 keuntungan kalau misalkan jaket yang 2. Nah ini buat kalian yang misalkan dapat notif 600.000 bayar ya, kan ada salah satu yang dapat 2 piece. Jadi lu mending pilih jaket yang 2 piece, jangan helm, jangan tas. Karena apa? Ada 2 keuntungan kalau misalkan jaket. Yang pertama, kalau misalkan jaket lu kotor, lu bisa nyuci. Yang ketika jaket yang satunya kotor lu cuci, lu masih punya cadangan 1 jaket buat lu pakai ngebit gitu loh ya. Kalau misalkan helm, satunya nganggur. Nah yang kedua, kalau misalkan jaket, banyak yang nyari, baik yang nyari di grup atau misalkan bocah-bocah yang barang ngebit juga banyak yang nyari. Nah lu jual aja ke situ, bisa lagi dapat duit lagi, balik lagi ke duit, walaupun emang nggak full. Nah kalau misalkan helm bisa aja dijual, ada juga yang nyari, cuma miris kalau kata gua ya, karena udah jatuh sih. Kalau sekarang paling nyari gocap paling. Kalau misalkan jaket ada 70, 80 masih aman lah. Cepet juga kadang ada yang mau kalau misalkan emang jaketnya masih fresh. Kalau misalkan helm gocap kali. Jadi itu keuntungan kalau misalkan kita ngambil jaket 2. Nah itu ya, jadi yang 600 itu begitu, dapat salah satu di antara atribut kita itu dapat 2, ada yang dapat 2 piece ya. Jadi kita ambil jaket aja kalau misalkan lu mau. Cuma kalau misalkan lu mau helm ya udah terserah. Karena waktu gua aja ada yang dapat 2 helm masalahnya. Nah helm itu nganggur satunya dia pakai, tapi malah kadang dua-duanya nggak dia pakai karena dia punya helm sendiri kan, bukan helm dari Shopee, jadi dia pakai helm sendiri. Helmnya nganggur, gak dipakai, dijual pun murah, cuma gocap. Kalau 2 cuma cepet kan ya, jadinya ya udah kemarin dia jual helmnya 1 dapat gocap. Jadi dari 450 ke perbandingannya dari 450 ke 600 kan pego ya. Pego itu kan ya gede. Kalau misalkan dibandingin lu dapat helm 2, berarti 1 helm itu dihargain pego
Sedangkan ketika lu jual lu dapat gocap doang. Misalkan kalau lu jual dapat gocap doang, ya ruginya kemana-mana. Mending jaket ketika lu jual, kadang ada yang mau cepet, kadang ada yang 80, ada yang 70, ada yang mau, jadi lu gak terlalu tekor banget lah gitu. Dan di video ini sebenarnya gue mau ngasih tahu sih, yang satu ada penting, yang pertama masalah atribut tadi karena banyak yang nanya juga, terus ada yang merasa aneh. Yang kedua masalah pengaktifan akun. Pengaktifan akun ketika kita udah ambil atribut, kita udah punya akun kan, tapi statusnya belum aktif. Nah di sini pasti ketika kita ngambil atribut, udah ambil atribut, si CS-nya itu pasti bilang maksimal 3 hari akun akan aktif. Nah berbeda waktu gua itu hampir lama, dan ini kemarin di SDC Cilandak, waktu gua di Tomang sih, waktu gua di Tomang lumayan lama pengaktifannya, ada hampir seminggu lebih lah. Ini kemarin yang di SDC Cilandak pun temen yang punya jaket ini ada katanya yang ngalamin kasus yang sama. Nah pokoknya gini, itu kalau misalkan udah ada begitu kan, suruh scan barcode ya, scan barcode diarahin sama barcode itu ke latihan training online, latihan online. Nah lu isi udah, kalau udah isi, pas kita balik dari situ nyampe rumah, atau misalkan nggak jauh lah waktunya, pasti dapat WA lagi suruh ngisi training lagi. Nah isi aja, kemudian lu screenshot itu yang training itu, screenshot kan udah di sini 1 sampai 8 kalau nggak salah ya, 1 sampai 8 itu. Kalau bukan udah lu kirim jawabannya, lu screenshot ya kan, di situ ada kirim jawaban lain sama lihat skor. Nah pas di halaman itu lu screenshot itunya, nanti pas buat bukti. Nah gua waktu itu gak gua screenshot, makanya agak lama. Nah kemudian lu pantengin terus terus akun itu sesuai janji yang dikasih CS waktunya, karena CS bilangnya maksimal 3 hari akun bakal aktif. Lu tungguin, pantengin 3 hari, besoknya, karena maksimal kan bisa aja 2 hari atau 1 hari, atau bahkan balik dari situ udah aktif. Karena berarti lu pantengin aja itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah kasus gua udah lewat 3 hari itu akun nggak aktif. Kasusnya training online belum ngisi, padahal gua udah ngisi. Ngisinya aja pas masih di SDC top di Tomang itu. Gue di situ karena di situnya aja udah langsung scan barcode, langsung diarahin ke pelatihan online. Nah di situ udah 3 hari gak aktif juga. Gue tungguin sampai hari kelima masih belum aktif, makanya di situ hari kelima baru gue chat customer service Shopee-nya, baru gue chat dan nunggu balasannya. Kan pengecekannya itu estimasi 2 sampai 5 hari kerja, lama banget kan. Gue waktu itu udah nunggu 5 hari dari hari pendaftaran, dari hari pengambilan atribut. 5 hari gue udah nunggu. Pas dilapor begitu kalau akun gue belum aktif, disuruh nunggu lagi, dikasih estimasi 2 sampai 5 hari lagi. Berarti ya kalau misalkan iya sampai 5 hari berarti 10 hari kan, lama banget. Nah di situ ininya, jadi kalau kan 3 hari, dalam 3 hari akun lu belum aktif, mending langsung lapor CS. Dan kalau bisa yang tadi lu screenshot kan, itu kasih ke CS screenshotannya, karena emang gua waktu itu begitu. Dan kemarin tuh kejadian, katanya temen yang dekat ngalamin begitu, dia gak aktif waktu hari ketiga, dia belum aktif juga. Langsung gua kasih tahu kalau langsung aja lapor CS, karena emang proses pengecekannya aja lama gitu loh. Waktu gua mengisinya aja udah 4 kali itu, karena kalau waktu gua pas di SDC yang isi, terus pas nyampe rumah gua dikirim lagi WA, gua isi lagi 2 kali kan. Terus pas pelaporan kalau akun gua belum aktif juga, gua ngisi lagi tuh, karena dikasih link ya udah gua isi lagi 3 kali. Nah keempat kalinya karena gue gak sabar, udah kelamaan nunggu ya udah gue chat lagi, begitu lagi dikasih link lagi, ya udah gue 4 kali gue isi. Nah akun gue aktif itu jujur-jujuran gue aktif itu selama kurang lebih
16 hari bos akun gue aktif waktu itu ya, karena emang gitu. Jadi gue 3 hari akun gue aktif, gue kasih jeda dulu waktu 2 hari, jadi 5 hari. Maksud gue sih ya barangkali besok aktif, barangkali besok aktif. Ternyata enggak juga, ternyata ada yang janggal. Nah kadang customer service Shopee itu begitu kesalahannya. Jadi sebisa mungkin 3 hari itu kalau misalkan akun kita belum aktif ya kita chat Shopee aja, chat Shopee baru tuh, biar misalkan biar cepat diprosesnya. Untuk kawan-kawan ya yang ini masalah pasti ngalamin, kayak misalkan pas kita nganter barang orang yang nggak bisa dihubungin, itu pasti ngalamin. Dan gue udah sering ngalamin begitu, udah sering. Sama gue juga waktu pertama bingung juga. Nah itu kemarin kocak sih, jadi kebingungan. Untung ada tempat nanya, jadi dia jadi gue buat bantai ya nggak apa-apa, kalau misalkan gue tahu gue kasih tahu gitu. Nah untuk temen-temen kawan-kawan nih, gue udah bikin video ya cara misalkan ini buat kawan-kawan yang baru. Kalau misalkan yang udah lama udah senior ya, udah lama jadi driver Shopee, tahu cara kerjanya aplikasi Shopee ya nggak usah. Ini cuma buat yang baru aja. Jadi kalau misalkan kan kadang banyak ya kita nemu tuh, kita nganter barang atau makanan, customer Shopee tuh customernya itu yang pembelinya itu gak ngerespon-respon. Kita chat gak dibales, kita telepon gak diangkat, gak ada jawaban sama sekali. Kalau misalkan food gampang, terus kalau misalkan paket juga gampang. Nah, jadi pasti tuh ada yang nanya-nanya, wah udah kita nganter jauh-jauh kan, misalkan dari Jakarta ke Tangerang jauh banget kan. Terus pas dihubungin customernya nggak bisa dihubungin gitu loh. Nggak di chat, nggak dibalas juga, bahkan nomornya nggak terdaftar di WA misalkan ya, nggak diangkat-angkat, telepon nggak aktif. Nah itu kalian tonton aja di video gua sebelumnya, udah gua bahas juga gimana caranya retur ya. Jadi di retur barangnya, karena kita tetap dapat ongkos, cuma emang ada ruginya, kita ada minusnya juga. Kenapa? Karena pas kita retur itu barang, sebelum barang dikembaliin ke pembeli, aplikasi gak bisa nerima pesanan gitu loh, pesanan gitu. Jadi hari itu kita retur, hari itu kita balikin juga, otomatis bolak-balik ke si penjualnya gitu. Kita tetap, tapi ongkir tetap dapat kok. Ini triknya gini ya, gue dapat trik, dan ini gue dari tahun kemarin udah gue jalanin ini, dan apa namanya, alhamdulillah berhasil. Jadi gue kalau kemarin kan masih enak ya, jadi kalau kemarin tuh masih enak. Gue sering dari tahun kemarin, jadi sebelum gue kirim nomor customernya gue save dulu di WA, gue chat dulu, gue tanyain nama dia, sama pembelinya, sama si penerimanya, Mas atau misalkan Pak atau misalkan Kak ya, ada gak di tempat saya mau kirim barang di WA. Kalau misalkan WA nya kirim tapi gak dia balas, saya telepon, kalian telepon WA nya. Kalau misalkan diangkat, konfirmasi kalau misalkan kita mau nganter barangnya, dan suruh dia standby di rumah, atau misalkan siapa yang di rumah suruh nungguin agar bisa menerima paket ini gitu. Nah gue menjalani begitu dari tahun kemarin. Terus juga kalau misalkan si customer ini ditelepon gak diangkat, WA nya checklist. Nah kalau misalkan si customer ini gak diangkat tapi WA nya checklist gitu ya, ditelepon gak diangkat-angkat, gua biasanya pesanan itu jaraknya segimana. Kalau misalkan misalkan dari sini nganter ke Tangerang ya, di Tangerang itu gua dari sini ke Tangerang misalkan jarak ya kurang lebih 1 jaman lah ya, 50 sekian menit. Itu gue tunggu selama segitu. Kalau misalkan waktunya udah sesuai sama itu, perkiraan dari sini ke Tangerang kurang lebih 1 jam. Nah kalau udah sejam, gue langsung selesaikan pesanan, walaupun barangnya itu belum gue antar. Nah kalau misalkan si CS ini udah ngabarin, udah balas WA, baru kita antar pesanan selesai itu. Karena ini ya sebisa kita nganternya kapan, itu gue biasanya begitu sih. Karena kalau misalkan gak ada respon, kita nganter ke sana, kita kebingungan. Kalau gue pakai trik ini ya. Nah dengan satu catatan,
apa namanya, si WA nya itu checklist 2. Makanya gue di sini di save di WA, karena WA tuh ketahuan gitu kalau misalkan orangnya aktif. Pasti checklist 2 kan, pasti kemungkinan kedepannya bakal dia balas jam berapapun gitu, pasti dia balas kan. Ya udah ya udah gue selesaiin, dan kalau misalkan nanti dia balas baru gue antar gitu. Nah kalau misalkan si customer ini gak nomornya gak ada WA nya, terus kalau misalkan ada WA nya juga checklist 1, di telepon biasa seluler gak aktif, ya cancel, gak ini, atau enggak ya cancel. Kalau misalkan nggak cancel, biasanya gue tetap antar ke sana setengah perjalanan, nggak sampai tujuan ya, setengah perjalanan gue retur. Itu untungnya kita di situ sih, jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke sana, setengah jalan retur kita dapat ongkos sesuai awal gitu loh. Tapi ya tetap aja sih kita harus, ya namanya retur kita balikin juga ke pedagangnya gitu, ke si pengirimnya, tetap aja kita bolak-balik juga gitu ya teman-teman. Triknya ya trik yang gue pakai agar terhindar dari yang begituan. Jadi sebelum kita ngirim, chat dulu si customer nih, biar enggak susah. Karena apa, kalau misalkan kita udah nganter jauh, misalkan dapat dari sini ke Tangerang, kita antar aja, pas nyampe di Tangerang, mending kalau misalkan titiknya bener, nemu rumahnya bener, kita enak. Cuma kalau misalkan nemu rumahnya, nyari rumahnya susah, titiknya salah, itu kesusahan. Orang yang gak bisa dihubungin, udah kita nganter dari Jakarta ke Tangerang misalkan, susah-susah, bingung kan, aduh ini gimana. Kalau misalkan emang udah begitu, kayak tadi waktu ini baru setengah jalan, ya kita gak rugi banget lah, tapi udah sampai tujuan. Walaupun emang kita bisa retur, itu kayaknya rugi banget tuh gitu. Karena bolak-balik dengan jarak yang jauh, dengan jarak yang jauh. Terus karena kan sebelum si barang ini dikembalikan ke penjual, ya status akun kita masih dalam pengiriman, dalam pengembalian, jadi masih belum bisa menerima pesanan gitu loh. Jadi gitu ya kawan-kawan ya, sedikit trik, mudah-mudahan bermanfaat aja. Itu trik yang selama ini gua pakai kalau misalkan gua nganter barang, karena kan kalau barang jauh ya, kalau food ya gak terlalu jauh-jauh amat lah, masih aman-aman ya. Mudah-mudahan video gua bisa mudah dipahamin, mudah-mudahan trik gua ini bermanfaat buat kawan-kawan driver Shopee Food.